seorang yang berkeinginan untuk mengetahui hukum harus secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum besar peranannya dalam hal tersebut. Banyak ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum itu sendiri, karena ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri. Kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah ini adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan apa yang dinamakan dengan pengantar ilmu hukum. Ada beberapa pandangan dari para ahli berkaitan dengan ilmu hukum itu sendiri. Untuk membahas ilmu hukum sebenarnya sangat luas sekali perspektifnya, tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Banyak ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum itu sendiri, karena ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri. Selain itu juga banyak ilmu bantu dalam penerapan ilmu hukum. Nah, berkaitan dengan ilmu hukum, menurut Sacipto Raharjo dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum dan mencakup serta membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luas masalahnya yang dicakup oleh ilmu hukum ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak dapat ditentukan. Kemudian menurut Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum adalah mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia, di mana di dunia ini dari masa kapanpun seorang yang berkeinginan untuk mengetahui hukum harus secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum besar peranannya dalam hal tersebut. Berkaitan dengan pengantar ilmu hukum atau disingkat dengan PIH dalam ranah keilmuan ilmu hukum, itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan dengan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading dalam mempelajari hukum. Dapat pula dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Nah, tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ini sendiri memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Nah, paparan selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Ilmu bantu pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu ada sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal-usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Yang kedua adalah sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain.
sebagaimana Surjono Sukanto. Yang ketiga ada antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan atau proses modernisasi menurut Charles Winnick. Yang keempat adalah perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain, atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Yang kelima adalah psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia, sebagaimana menurut Purnadi Purbacaraka. Yang keenam adalah metode pendekatan mempelajari hukum. Nah, dalam metode ini ada hampir 6 metode meskipun ada beberapa metode lain yang dapat dipergunakan. Yang pertama metode idealis, yang kedua metode normatif analitis, yang ketiga metode sosiologis, yang keempat metode historis, yang kelima metode sistematis, dan yang keenam metode komparatif. Nah, dari keenam ini dapat dipergunakan beberapa metode untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Misalkan metode sosiologis ya, metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Nah, itu dapat dipergunakan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum dengan metode sosiologis. Kaitannya dengan metode yang lain itu sebenarnya tergantung objek yang akan kita teliti. Ya, itu dapat menggunakan berbagai macam metode, misalkan dalam satu permasalahan hukum. Yang selanjutnya adalah macam-macam kaidah. Kaidah itu sendiri dari beberapa pemahaman itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kaidah agama, yang kedua ada kaidah kesusilaan, yang ketiga ada kaidah kesopanan, dan yang keempat ada kaidah hukum. Nah, kaidah agama yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman menurut Purnadi Purbacaraka. Yang kedua ada kaidah kesusilaan yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia atau insan kamil. Yang ketiga kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Yang keempat adalah kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah ini adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah yang lainnya. Yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum didirikan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ada ketertiban dan ketentraman. Nah, aneka arti hukum. Jika hukum itu ada dalam bentuk nyata, maka beberapa pandangan dapat mengklasifikasikan hukum dalam berbagai pandangan, dalam berbagai arti. Ya, yang pertama hukum dalam arti ketentuan penguasa, yang kedua hukum dalam arti para petugas, yang ketiga hukum dalam arti sikap tindak, yang keempat hukum dalam arti sistem kaidah, yang kelima hukum dalam arti jalinan nilai, yang keenam hukum dalam arti tata hukum, yang ketujuh hukum dalam ilmu hukum, yang kedelapan hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial. Mungkin untuk paparan kali ini dicukupkan sekian. Untuk paparan selanjutnya kita tunggu edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.